Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bioteknologi pengolahan pangan, kultur jaringan, dan rekayasa genetik. Perkenalkan, nama saya Tito ini dari rekan saya. Dan Muhammad Hasyim Asyari. Saya Salsa Sabila, saya Jessica Putra Andraini, saya Aprina Indrita Syaan, saya Vita Maulani Fakustin, Saya Jaina Juan Purwo. Dan ini presentasi kami. Bioteknologi pengolahan pangan. Bioteknologi pangan merupakan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam pemrosesan. Contoh pengolahan pangan: yang pertama, tempe dibuat dari kedelai yang melalui proses fermentasi oleh mikroorga. Yang kedua, kecap terbuat dari kedelai hitam yang difermentasi dengan mikroorganisme Aspergillus. Yang ketiga, nata de coco adalah proses bioteknologi yang dibuat dari air kelapa yang difermentasi. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Tujuan pokok dari kultur jaringan adalah produksi tanaman dalam jumlah besar pada waktu singkat, terutama untuk varietes unggul yang baru dihasilkan. Kemudian ada fungsi kultur jaringan. Yang pertama, dipakai untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Yang kedua, dipakai untuk pemuliaan tanaman serta menghasilkan tanaman dengan genetik baru yang telah diperbaiki dengan pencampuran jenis. Yang ketiga, dipakai untuk mempelajari fisiologi tanaman secara hubungan dengan penyakit tanaman. Yang keempat, dipakai untuk mempelajari biokimia tanaman, yakni guna memperoleh senyawa metabolit sekunder seperti nikotin, gosipol, steroid, dan sebagainya. Yang kelima, menghasilkan tanaman baru dengan cepat. Manfaat kultur jaringan. Pertama, transformasi genetik atau rekayasa genetika. Teknik kultur jaringan tidak hanya digunakan sebagai teknik perbanyakan tanaman. Pekerjaan biologi seperti transformasi genetik atau rekayasa genetika juga membutuhkan teknik kultur jaringan jika transfer gen dilakukan secara in vitro. Kedua, memperbanyak tumbuhan rekayasa genetika. Perbanyakan tanaman ini harus dilakukan secara vegetatif agar anakan yang dihasilkan secara genetis identik dengan induknya. Ketiga, memperbanyak tanaman hibrida unggul. Tanaman hibrida merupakan hasil persilangan antara dua tanaman yang masing-masing membawa karakter spesifik, sehingga karakter yang dimilikinya merupakan perpaduan atau kombinasi yang berasal dari tanaman yang tetua. Tanaman hibrid harus diperbanyak secara vegetatif untuk mempertahankan sifat unggul yang dimilikinya. Keempat, memperbanyak tanaman tanpa biji. Tanaman tanpa biji seperti pisang harus diperbanyak secara vegetatif. Secara konvensional, pisang diperbanyak melalui anakan atau mata bonggol. Manfaat yang kelima adalah mempermudah pengiriman dalam kontainer steril. Pengiriman tanaman jarak jauh dapat dipermudah apabila tanaman yang dikirim berukuran lebih kecil serta bebas patogen. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar kultur jaringan. Teori kultur jaringan didasari oleh teori totepotensi sel, total kinetic potential, yang dikemukakan oleh Seiden dan Swan, yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh atau lengkap atau sempurna. Kultur jaringan. Teori tersebut adalah dasar dari kultur jaringan. Totipotensi sel adalah potensi sel genetik tiap sel seperti sel zigot, yaitu bisa memperbanyak diri
serta berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap dan sempurna jika diletakkan pada lingkungan yang sesuai. Totipotensi, yakni kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna. Tahapan kultur jaringan yang pertama ada pembuatan media, kemudian yang kedua ada inisiasi, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada multiplikasi, yang kelima ada pengakaran, dan yang keenam ada aklimatisasi. Kemudian di sini ada keunggulan teknik kultur jaringan. Yang pertama, mendapatkan bibit tanaman baru dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada dapat melestarikan sifat dan tanaman induknya karena mampu menghasilkan jenis tanaman dengan sifat yang sama persis. Ketiga, bisa menciptakan jenis tanaman baru dengan jumlah banyak pada waktu yang relatif singkat. Selain itu, masih banyak keunggulan teknik kultur jaringan. Bisa Anda simak dalam PPT berikut ini. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Tidak seperti pengembangbiakan hewan dan pemuliaan tanaman secara tradisional yang melibatkan beberapa persilangan dan kemudian organisme terpilih. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik berpotensi memperbaiki sel kelamin genetik pada manusia dengan menggantikan gen yang rusak dengan gen yang baik. Proses ini menjadi salah satu alat DNA yang dapat dimasukkan secara langsung ke dalam organisme inang atau ke dalam sel. Rekayasa genetik ini biasanya tidak mencakup peranakan tradisional, fertilisasi in vitro, induksi poliploida, mutagenesis, dan teknik sel fusi yang tidak menggunakan rekombinan asam nukleat dan organisme yang dimodifikasi secara genetik. Rekayasa genetik. Tanaman, hewan, atau mikroorganisme yang telah diubah melalui rekayasa genetik yang disebut organisme hasil rekayasa genetik. Jika materi genetik dari spesies lain yang ditambahkan ke inang, organisme yang dihasilkan disebut transgenik. Jika materi genetik dari spesies yang sama atau spesies yang dapat berkembang biak secara alami dengan inang, maka organisme yang dihasilkan disebut dengan cisgenesis. Jika rekayasa genetik digunakan untuk mengeluarkan materi genetik dari target, maka organisme yang dihasilkan disebut dengan organisme knockout. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum.